Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofini Sanurida dari kelompok 8 bersama teman saya Mas Gunawan akan menjelaskan materi membangun etika berbangsa dalam bingkai kerukunan umat beragama. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kerukunan umat beragama. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini semua merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh. Keduanya menunjukkan pengertian sama, yaitu saling memahami, saling menghormati, saling menghargai sebagai sesama manusia. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran ada 4 diantaranya, beberapa di bawah ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan sunatullah. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum mindallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri. Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana. Namun, pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Yang ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, Ibnu Katsir menyatakan, janganlah kalian memaksa seorang pun untuk masuk Islam, sebab agama ini telah jelas semua ajarannya dan bukti kebenarannya, sehingga seseorang tidak usah dipaksa untuk ke dalamnya. Sebaliknya, barang siapa mendapat hidayah, akan terbuka lapang dadanya, terang hatinya, sehingga ia pasti akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Sedangkan orang yang buta mata hatinya dan penglihatannya serta pendengarannya tertutup, maka tak berguna baginya masuk agama dengan paksa. Ini berarti sekalipun agama Islam mengajarkan toleransi, namun setiap muslim harus tetap bersikap tegas untuk mempercayai sepenuhnya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sempurna. Yang keempat, mengikuti keteladanan Rasulullah. Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita diharuskan mengikuti keteladanannya. Ia tidak hanya mengatur etika pergaulan sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan dan penciptanya. Poin kedua, saya akan menjelaskan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan keteladanan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi
hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera. Hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Menteri Agama RI tahun 1978 sampai 1984 menetapkan tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antara umat beragama di Indonesia. 3 prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang tiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah mengharapkan 3 prioritas. Umat beragama berpartisipasi aktif dan positif dalam menetapkan ideologi Pancasila, menetapkan stabilitas dan ketahanan nasional, suksesnya pembangunan nasional. Poin ketiga, saya akan menjelaskan problem intoleransi beragama di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut adalah anugerah, namun juga dapat berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu masalah yang berkaitan dengan kemajemukan bangsa adalah dalam hal kehidupan beragama. Kerukunan antar atau internal umat beragama di Indonesia sangat penting karena agama bagi masyarakat Indonesia adalah sistem acuan nilai yang menjadikan dasar dalam bersikap dan bertindak bagi para pemeluknya. Oleh karena itu, agama dapat menjadikan perekat kedamaian. Tetapi, agama juga dapat menimbulkan ketegangan dan kekerasan sosial. Konflik yang terjadi pada komunitas keagamaan selama ini karena adanya kesalahpahaman atau kurangnya kesadaran beragama sehingga menyebabkan banyak terjadinya konflik antar umat beragama. Contohnya kayak bom bunuh diri yang katanya dilakukan oleh umat Islam di daerah yang tidak beragama Islam. Kesimpulannya, ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, sering tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antar umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekian penjelasan dari materi ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.